John terbangun dari tidurnya saat mendengar pintu ruangan itu terbuka. Semalam pria itu tertidur di sisi ranjang sambil menggenggam tangan Samantha. Tampak Alex Jackson bersama dengan istrinya masuk ke dalam ruangan itu. John segera bangkit berdiri dan masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian pria itu keluar lagi dan melihat Anna Jackson yang sedang duduk di sisi putrinya dan menangis. Billy masuk ke dalam ruangan itu dan membisikkan sesuatu ke telinganya. "Master, Nyonya besar mencarimu." Billy menyodorkan ponselnya kepada John. John segera meraih ponsel Billy, keluar dari tempat itu dan menjawab panggilan dari ibunya. "Mom, what were wrong?" "Oh John, finally," kata ibunya dengan khawatir. "Kenapa Mom? Kemana saja kau? Aku sudah lelah menghubungi ponselmu." John segera merogoh ponsel dari saku celananya yang ternyata sudah mati. "Sorry Mom, ponselku mati." "Sudahlah, itu tidak penting." Dengar, Edward menangis sepanjang malam mencari ibunya. "Apa yang sedang kalian lakukan berdua?" tanya ibunya. "Mom, ada sedikit masalah di sini. Apa kau tidak bisa membujuk Edward?" "John, kami sudah lelah bahkan dadimu tidak tidur sepanjang malam untuk membujuk Edward." Edward terus menangis mencari ibunya bahkan tidak mau pergi ke sekolah. "Di mana dia sekarang?" "Sleeping with your dad." Dia sudah kelelahan menangis sepanjang malam. Jika nanti dia terbangun, Mommy yakin dia akan menangis lagi. John menarik nafasnya dengan berat, sepertinya dia tidak punya pilihan kembali ke California untuk menjemput Edward. "Mom, aku akan segera kembali, tolong siapkan barang-barang Edward," pintanya. "Baguslah, cepatlah kembali, Mommy sungguh tidak tega melihatnya." "Oke Mom, thanks." John mematikan ponsel itu dan mengembalikannya kepada Billy. "Billy, kita harus kembali ke California." "Siap Master." John segera kembali masuk ke dalam ruangan di mana Samantha sedang terbaring dan menghampiri kedua orang tua Samantha yang berada di sisi putrinya yang masih belum sadarkan diri. "Tuan Alex, aku harus segera kembali ke California," ujarnya. "John, terima kasih telah menjaga putriku." "Tidak masalah." Anna Jackson bangkit berdiri, menghampiri John dan memeluk pria itu. "John, terima kasih. Aku sangat berterima kasih padamu. Samantha sangat beruntung bertemu denganmu." "Nyonya, tidak perlu berterima kasih. Akulah yang sangat beruntung bisa bertemu dengan Samantha," jawabnya. Anna Jackson melepaskan pelukannya dan kembali menghampiri putrinya. Tampak air mata kembali mengenang di pelupuk mata wanita parubaya itu saat memandangi wajah putrinya. "Aku berharap Samantha cepat sadar," ujarnya. "Aku juga berharap demikian. Beritahu aku jika dia sudah sadar. Nanti aku akan kembali lagi bersama Edward." "Siapa Edward?" tanya Alex Jackson penasaran. "Anak asuh putrimu." Alex Jackson kembali teringat perkataan Samantha jika dia mengadopsi seorang anak. Dia juga teringat waktu John berkata kepada Franz jika anaknya diasuh oleh Samantha. "Anak si baingan itu?" tanyanya memastikan. "Ya," jawab John dengan santai. Alex Jackson langsung emosi saat tahu kenyataan bahwa putrinya mengasuh anak seorang baingan seperti Franz. "Tidak akan aku biarkan, kembalikan anak itu pada si baingan itu," katanya kesal. "Tuan Alex, percayalah. Jika Samantha tahu dia akan sangat membencimu karena Edward segalanya untuknya. Aku tidak peduli dan aku tidak akan pernah mau menerima putriku mengasuh anak baingan seperti Franz," katanya lagi. "Tuan Alex, Edward hanya anak kecil yang tidak bersalah. Putrimu menemukannya tanpa tahu siapa orang tuanya. Apa kau tega membiarkan anak berumur 3 tahun tahu jika ayahnya seorang pembunuh?" Alex Jackson terdiam,
tidak bisa menjawab pertanyaan John sedangkan Anna Jackson menghampiri John dan suaminya. "Dad, stop. Apa kau tidak belajar dari kesalahan? Aku yakin semua ini serba kebetulan," tuturnya. "But Mom, baingan itu telah mencelakai putri kita." "I know that," benar yang John katakan. "Dia hanya anak kecil yang tidak bersalah. Apa waktu dilahirkan dia bisa memilih orang tua? Pokoknya aku tidak bisa menerimanya," tutur Alex Jackson keras kepala. Dia tidak akan pernah memaafkan perbuatan Franz, apalagi harus menerima darah daging baingan itu. "Lebih baik aku mati daripada harus menerima seorang anak baingan menjadi cucuku, apalagi dia bukan anak putriku." Plak. Anna Jackson menamparkan wajah suaminya dengan kencang karena dia kesal dengan sikap suaminya. John hanya melihat mereka tanpa tahu harus melakukan apa. "Stop that!" Anna Jackson sangat marah dengan suaminya dan kembali menangis. "Seharusnya Samantha mati waktu tertembak," katanya dengan berlinang air mata. "Kenapa kau berkata demikian?" "Because of you," teriak Anna Jackson dan dia mulai menutupi wajahnya mencoba membendung air matanya. "Kau selalu keras kepala, selalu seperti itu. Kau tidak pernah mau berubah bahkan di saat putrimu sedang sekarat. Apa kau lebih senang jika dia mati?" Alex Jackson hanya bisa melihat istrinya. Benar, semua ini karena kesalahannya. Padahal dia sudah memutuskan akan menerima semua keputusan Samantha, tapi saat tahu putrinya mengasuh seorang anak baingan yang mencelakai mereka membuatnya dikuasai emosi. "Sorry Anna." Alex Jackson memeluk istrinya dan menghiburnya. Anna Jackson mengusap air matanya dengan kasar, melepaskan pelukan suaminya dan berjalan mendekati John. "John, bawalah anak asuh putriku kemari. Mungkin dengan adanya dia, Samantha akan cepat sadar," pintanya. John mengangguk dan menghampiri Samantha. Pria itu mengusap kepala Samantha, menunduk dan menciumi dahinya. "Baby, aku harus pergi tapi nanti aku akan kembali lagi dengan Edward. Aku harap saat aku datang kau sudah sadar," bisiknya di telinga Samantha. Setelah berkata demikian, John segera keluar dari tempat itu bersama dengan Billy karena dia harus kembali untuk menenangkan Edward. Dengan jet pribadinya membuat perjalanan itu cuma memakan waktu beberapa jam saja. Dengan cepat John masuk ke rumah pribadi keluarganya. Benar saja apa yang dikatakan oleh ibunya, Edward kembali menangis mencari ibunya. Mata Edward terlihat membengkak dan tampak pula keluarganya terlihat lesu karena kurang tidur. John menghampiri Edward dan membawanya dalam gendongannya. "Edward, kenapa kau menangis?" "Dad, where is Mommy?" tanya Edward sambil menangis. "Apa kau ingin bertemu Mommy?" "Yes," jawab Edward sambil mengangguk. "Jika begitu jangan menangis, Daddy akan membawamu bertemu dengan Mommy." "Are you sure Dad?" Edward mulai terlihat ceria. John mengangguk dan membelai kepala Edward. Setelah menjelaskan situasi yang dialami oleh Samantha kepada keluarganya, John segera pergi untuk kembali ke Colorado. Semula ibunya ingin ikut tapi John melarang. Dia berjanji akan segera membawa Samantha kembali saat telah sadar. Dia juga iba melihat keadaan keluarganya yang tampak kelelahan karena harus menjaga Edward. Tanpa merasa lelah, pria itu kembali ke Colorado membawa Edward bersamanya. Dia berharap Samantha baik-baik saja dan dia juga berharap Samantha bisa secepatnya sadar. Rumah sakit St. Francis Medical Center Colorado jam 7 malam. Saat itu John telah tiba di rumah sakit dengan Edward. Pria itu segera masuk ke dalam ruangan di mana Samantha dirawat. Dan di sana, tampak Alex Jackson beserta istrinya sedang menunggu dengan cemas. "Apa Samantha belum sadar?" tanyanya.
Anna Jackson hanya menggeleng. John segera membawa Edward untuk mendekati Samantha yang masih terbaring tidak sadarkan diri. "Daddy, what happened with mommy?" Edward melihat John dengan tatapan penuh tanda tanya sedangkan John diam saja, dia tidak tahu harus menjawab apa. "Why mom sleeping?" tanya Edward lagi. Alex Jackson dan istrinya saling pandang. Kenapa pria kecil yang sangat mirip dengan Franz itu memanggil John dengan sebutan Daddy? "Edward, mommy hanya tertidur saja, apa kau mau membangunkannya?" Edward mengangguk sedangkan John mendekatkan Edward ke wajah Samantha. "Mommy, im here," ujar Edward. Tangan kecilnya mengelus wajah ibunya yang tampak tidak berdaya. "Wake up mom, let's go home with me and daddy," pintanya. Anna Jackson memalingkan wajahnya, dia tidak tahan mendengarnya. Air matanya kembali mengalir, dia iba dengan Edward. "Mom, I miss you so much." Edward memeluk ibunya dan mencium wajah ibunya, tapi ibunya diam saja tidak bereaksi sama sekali. "Daddy, why mommy didn't wake up?" tanyanya lagi. "I don't know. Dad, mom is dead." tanyanya pula. "No Edward, no. Mommy just sleeping," jawab John dengan cepat. "John, hentikanlah," kata Alex Jackson. Entah kenapa sampai sekarang Samantha belum sadarkan diri juga, apa putrinya telah menyerah? "Aku rasa Samantha tidak." "Stop that," sela Anna Jackson dengan cepat dan air matanya kembali mengalir. "Apa yang mau Daddy katakan? Apa Daddy mau mengatakan Samantha tidak ada harapan lagi untuk sadar?" tanyanya. "Bukan begitu Anna." "Lalu apa?" "Selama aku masih hidup, walaupun Samantha terbaring seperti ini, aku akan selalu menunggunya sampai dia sadar," kata Anna Jackson dengan pilu. John hanya menggeleng melihat sepasang suami istri itu. Seharusnya di saat seperti ini mereka menguatkan putrinya agar cepat sadar, tapi kenapa malah harus bertengkar? "Tuan Alex, Nyonya, hentikanlah. Apa kalian pikir Samantha akan senang melihat kalian selalu bertengkar di saat seperti ini?" tanyanya kesal. "Ini baru lewat 2 hari, apa kalian sudah menyerah? Apa kalian pikir Samantha tidak bisa mendengar pertengkaran kalian?" tanyanya lagi. Alex Jackson mengusap wajahnya, sebenarnya dia hanya frustasi melihat keadaan putrinya. Jika saja bisa diganti, maka akan dengan senang hati dia menggantikan posisi putrinya saat ini. Dia juga tidak tega melihat keadaan putrinya, apalagi semua karena kesalahannya. Kenapa bukan dia saja yang ditembak oleh Franz? "Sorry, aku hanya merasa sangat frustasi," katanya. "Tuan Alex, aku mengerti. Kau sudah sangat tua, lebih baik beristirahatlah. Jika kau terlalu stres tidak baik untuk kesehatanmu. Jangan sampai saat Samantha sadar malah kau yang pergi. Apa kau mau hal itu terjadi?" Alex Jackson menatap pria itu. Memang yang dikatakan oleh John sangat benar adanya. "Kau tidak perlu khawatir, aku yang akan menjaga Samantha," ujar John lagi. "Tapi John, aku tidak bisa merepotkan dirimu terus. Apalagi semua ini terjadi karena kebodohanku. Aku tahu kau sedang menyesal, tapi percayalah padaku, selama aku di sini, aku akan menjaganya dengan baik dan berusaha supaya Samantha cepat sadar." "Terima kasih John, kau sungguh pria yang baik. Jika Samantha telah sadar, aku tidak akan pernah menghalangi hubungan kalian berdua." "Terima kasih atas restunya ayah mertua," jawab John dengan cepat. "Ayah mertua?" Alex Jackson sangat senang mendengarnya. Alex Jackson mengusap bahu istrinya dan melihat ke arah Edward. Anak itu memang sangat mirip dengan Franz, tapi entah kenapa dalam hatinya tidak membenci anak itu saat melihatnya, walaupun tidak bisa dipungkiri di dalam hatinya, jika dia memang masih membenci Franz.
Hey, what's your name? Alex Jackson menghampiri Edward dan membawa Edward dalam gendongannya. Edward melihat ke arah John, merasa bingung karena tidak tahu siapa yang menggendongnya. John mengangguk sebagai isyarat untuk Edward. My name is Edward, jawabnya. Mau pergi beli permen dengan Grandpa? Are you my grandpa? Tanya Edward. Ya, jadi apa yang kamu inginkan? Tanya Alex Jackson lagi. Edward mengangguk dengan senang sedangkan Alex Jackson keluar dari ruangan itu membawa Edward dalam gendongannya. Anna Jackson tersenyum senang melihat kepergian suaminya. Saat Samantha sadar nanti, dia pasti akan bahagia melihatnya. John, bagaimana jika koma yang dialami Samantha ini lama? Apa kau akan menunggunya? Tanya Anna Jackson tiba-tiba. John melihat ibu Samantha, apa maksudnya? Nyonya Jackson, jangan berkata demikian. Aku yakin Samantha akan cepat sadar. Aku tahu, ini hanya jika. Aku harap kau tidak menghabiskan waktumu untuk menunggu putriku sadar. Kau tidak perlu khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Anna Jackson menarik bibirnya, tersenyum senang. Putrinya benar-benar beruntung bertemu dengan pria itu. Baiklah, aku akan menemui si tua bodoh itu. Aku senang akhirnya dia mau menerima putra dari orang yang dibencinya. John mengangguk dan melihat Anna Jackson berjalan keluar dari ruangan itu dan setelah itu dia meraih tangan Samantha dan memandangi wajahnya. Baby, ada apa denganmu? John mengusap tangan Samantha dan mencium punggung tangannya dan pada saat itu, perkataan Anna Jackson kembali terngiang di kepalanya. Bagaimana jika Samantha tidak sadar juga, apa dia bisa menunggunya? 1 atau 2 tahun bisa dia tunggu, bahkan 5 tahun pun akan dia tunggu. Tapi jika lebih dari itu, John mengusap wajahnya dengan kasar. Jika Samantha baru sadar 10 tahun kemudian apa dia masih bisa bertahan? John menunduk dan berbisik di telinga Samantha. Sayang, cepatlah sadar. Aku dan Edward sangat merindukanmu. Apa kau tega melihat Edward sedih kehilangan dirimu? Dia tidak punya sosok ibu selain dirimu, apa kau tega melihatnya tumbuh tanpa cintamu? Saat mengatakan hal itu, tanpa terasa air matanya kembali menetes dan dengan cepat John menyekanya. Baby, kami semua menunggumu kembali. Jika kau mendengar suaraku maka cepatlah sadar. Aku sudah tidak sabar melihat senyummu dan mendengar makianmu. Bukankah kau bilang akan melakukan apapun untuk Edward? Jadi cepatlah sadar. John mengusap wajah Samantha dan menciumnya. Sayangku, I love you. Bisiknya lagi. Saat itu Alex Jackson kembali lagi bersama istrinya, pria tua itu masih setia menggedong Edward dalam gendongannya. John, apa kau sudah makan malam? Tanyanya. John melihat mereka dan menggeleng. Bagaimana jika kita keluar makan? Ajaknya. John melirik ke arah Samantha sejenak. Baiklah, jawabnya. Sebelum mereka keluar dari sana, Edward mencium wajah Samantha dan berbisik pelan di telinga ibunya. Mommy, I love you. Setelah itu mereka keluar untuk makan malam, meninggalkan Samantha sendirian di dalam ruangan itu.